Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Kita akan beribadah secara recording pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Kita boleh mengucap syukur pada Tuhan. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur Tuhan. Kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada pagi yang indah ini Bapa. Terima kasih Tuhan, walaupun kita beribadah secara recording, tapi kami boleh bersuka cita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam pilihan tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami boleh bersyukur senantiasa. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bagai permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Engkau selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Allah Maha Kuasa. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Engkau selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Shalom Bapak Ibu teman-teman semuanya, apa kabarnya? Selamat datang di dalam recording sharing firman Tuhan untuk ibadah raya 25 Oktober 2020. Kalau saya hampir setiap kali ada kesempatan recording begini, saya selalu bilang, kalau Anda bertemu saya lagi, berarti ini sudah sebulan, oke? Karena rotasi kita adalah sebulan sekali. Ini Oktober, sudah Oktober, dan saya selalu sejauh ini, kebagiannya minggu keempat, berarti udah akhir Oktober. Udah semakin dekat dengan ulang tahun gereja, sudah semakin dekat dengan Natal, sudah semakin dekat dengan tahun baru.
Dan saya harap kayak sepanjang tahun ini, meskipun memang kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya, mungkin tidak bisa dikatakan tahun yang maksimal, tapi fakta bahwa Anda masih bisa bertemu, Anda masih bisa ngeliat recording ini gitu loh. Itu Tuhan mesti menunjukkan kasih karunia-Nya. Oke Bapak Ibu teman-teman, ya kita siapkan hati kita dan kita masuk dalam firman Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan tanamkan ke dalam hati saya selama seminggu belakangan ini. Intinya begini, saya akan mulai dengan judul terlebih dahulu. Kita ngebahas mengenai, judulnya adalah gereja yang berbuah. Sekali lagi, tema khotbah kita hari ini adalah gereja yang berbuah. Saya senang setiap kali kalau misalnya dapat kebagian gitu ya, ketika temanya itu berhubungan dengan sesuatu yang kelihatan atau sesuatu yang nyata. Karena namanya udah buah, berarti kelihatan. Kita tahu ini pohon apel dari mana? Dari buahnya. Kita tahu ini pohon buah X itu dari mana? Ya dari pohonnya. Mungkin ada yang bilang dari daunnya dan lain sebagainya. Oke, nggak usah. Cuma para ahli yang bisa kayak gitu. Yang paling kelihatan dari mana? Ya dari buahnya gitu. Sama juga dengan orang-orang di sekitar kita. Mereka tahu identitas kita. Itu keasliannya dari mana? Dari apa yang keluar dari dalam diri kita. Di Youth Elim, kita tema bulanan kita sedang membahas tentang inside out. Apa yang ada di dalam hati kita akan keluar melalui tutur kata dan juga perbuatan kita. Bapak Ibu teman-teman, kekristenan di zaman sekarang udah nggak bisa yang kayak sembarangan. Dari dulu juga nggak bisa sih. Tapi hidup di zaman modern seperti ini, kita udah nggak bisa lagi biasa-biasa aja. Kita udah nggak bisa lagi lengah. Kita udah nggak bisa lagi menjadi batu sandungan karena kita mewakili Tuhan. Saya lupa di tahun sebelumnya atau di kapan gitu ya. Di konsul saya pernah membagikan mengenai fenomena psikologi. Namanya adalah Flynn Effect. Oke? Flynn Effect. Ya artinya apa? Ini merupakan fenomena global psikologi yang bukan menandakan, ada datanya. Yaitu setiap tahunnya angka rata-rata tes IQ dari anak-anak di seluruh dunia semakin tahun semakin naik. Makanya tes IQ harus diupdate terus. Kalau enggak, ketinggalan. Skornya bakal naik terus. Normanya populasinya bakal berantakan. Ini dalam kata lain apa sih? Ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya, generasi demi generasi, itu menjadi semakin pintar. Semakin hebat gitu loh. Udah saya nggak usah kasih perbandingan generasi-generasi dari kritisnya dan lain sebagainya. Tapi saya rasa kita semua pun bisa melihat gitu loh. Banyak hal yang kita anak-anak muda pas remaja baru bisa lakukan, zaman sekarang anak-anak yang jauh lebih muda mungkin sudah bisa lakukan. Nah, itu namanya adalah Flynn Effect. Kenapa saya membawakan tentang ini sih? Karena begini, semakin generasi menjadi lebih hebat, oke? Maka kita sebagai anak Tuhan juga harus bisa mempertanggungjawabkan, menunjukkan kepada dunia kenapa kita ikut Tuhan. Orang-orang mau lihat, orang-orang harus tahu bukti nyata, keuntungan dalam tanda kutip gitu ya, dari mengikut Tuhan. Nggak bisa sembarangan lagi gitu loh. Gini, kalau saya pernah bilang bahwa saya kan pernah jadi konselor di sebuah sekolah gitu ya. Nah ceritanya saya lagi ngiter-ngiter kelas nih. Nah, ada lagi pelajaran agama Kristen. Ceritanya lagi kayak ada presentasi kelompok. Ya biasalah ngebahas tentang, saya agak lupa topiknya apa. Lalu kemudian ada sesi tanya jawab. Waktu sesi tanya jawab, ada yang nanya dong, kayak kenapa sih disuruh begini? Kenapa sih firman Tuhan disuruh begini? Kenapa nggak begini? Jawaban dari presenternya, pembicaranya, selalu bikin saya gemes. Oke, karena hampir semuanya dijawab dengan because the Bible said so, atau ya Alkitab yang ngomong gitu. Ya udahlah, ya soal Tuhan ngomong gitu, ya udahlah nurut aja. Nah, zaman sekarang udah nggak, apalagi yang generasi semakin baru, udah nggak bisa digituin. Kalau zaman dulu orang dididik dengan cara dikte gitu ya, dikasih tahu ABCD terima mentahan bisa. Tapi kalau zaman sekarang udah nggak bisa. Ada ayat Alkitab sebenarnya jelas menyatakan kita harus bisa mempertanggungjawabkan pengharapan kita ketika ada orang nanya.
Dengan kata lain apa? Kalau ada orang nanya, kenapa sih kau percaya Tuhan? Kenapa sih kamu ikut Kristus? Kenapa sih kamu ikut Tuhan ini? Kenapa nggak agama ABCD? Kenapa nggak kepercayaan ABCD gitu? Kita udah nggak bisa lagi jawabannya, soalnya keluarga gua dari kecil kayak gitu. Udah maksudnya dari lahir udah Kristen gitu. Atau ya tahu-tahu nggak tahu udah Kristen aja. Udah nggak bisa. Kita harus menunjukkan bukti nyata. Alasan yang kuat kenapa kita terima Tuhan. Karena kasih karunia kayak. Dan karena kasih karunia. Kalau orang sungguh-sungguh sudah menghayati dan memaknai kasih karunia di dalam kehidupannya, akan ada perubahan nyata. Oke? Nah, ini akan saya bahas. Tapi intinya semoga sampai saat ini, sampai titik ini gitu ya, teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa menangkap betapa pentingnya kita mempertanggungjawabkan identitas kita sebagai orang Kristen kepada orang-orang yang ada di luar sana. Udah gak bisa dijawab sembarangan lagi. Kita bisa membuktikan gitu. Oke? Begini, betul percaya Tuhan pakai hati itu baik, tapi jangan lupa di dalam firman Tuhan dibilangnya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Percaya Tuhan dengan hati itu baik, tapi Tuhan juga kasih kita akal budi, dan itu perintah. Ya kalau Tuhan kasih kita akal budi, ya dipakai gitu. Oke? Dipakai, sayang gitu. Banyak orang Kristen yang percaya sekedar percaya, tapi nggak pernah merenungkan lebih dalam, nggak pernah mengunyah firman Tuhan, langsung dapatnya itu telan mentah-mentah aja dari berbagai hamba Tuhan. Jadi kadang kalau ada hamba Tuhan yang dalam tanda kutip pengajarannya kontroversial gitu ya, karena hamba Tuhannya terkenal, langsung ditelan mentah-mentah. Nggak bisa gitu. Akal budi kita harus dipakai, karena itu anugerah Tuhan gitu loh, yang membedakan kita dengan binatang-binatang dan ciptaan-ciptaan lainnya. Itu percaya Tuhan dalam hati aja, itu bukan beriman. Itu namanya malas mikir. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ini sebenarnya bukan sebuah konsep yang baru. Oke? Yang saya bilang ini kayak, baru akhir-akhir ini gereja mengkampanyekan kalau gereja itu harus relevan, harus nyambung sama dunia. Kayak baru akhir-akhir ini ya gereja megachurch memarketingnya kayak gitu. Sebenarnya enggak. Dari zaman gereja mula-mula, sebenarnya firman Tuhan clear bahwa kita harus nyambung dengan dunia. Baru kita bisa menjadi berkat, baru kita bisa berbuah. Saya akan membacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua, ayat 41 sampai ke 47. Saya akan bacakan dari ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, by the way ini setelah Yesus naik ke surga. Oke? Ini menceritakan kisahnya gereja mula-mula itu kayak apa. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wah, zaman sekarang kan kalau ngelihat ada yang 3.000, keren banget. Tapi jangan lihat angkanya aja. Kita renungkan, kita kulik lebih dalam. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, di sini makin clear. Tuhan yang nambahin. Jumlah orang percaya bertambah. Kenapa? Karena ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya apa sih? Berbicara semua yang tadi saya bacain. Itu sifatnya kelihatan semua oleh orang-orang di sekitarnya. Ada yang menjual harta miliknya, membagi-bagikan kepada orang sesuai dengan keperluan masing-masing, mengadakan banyak mujizat dan tanda, mereka memecahkan roti, mereka bersekutu, mereka rukun. Kalau nggak rukun nggak mungkin bisa bersatu gitu. Mereka rukun satu sama lain gitu. Orang ngeliat, wah percaya Tuhan, jadi keren banget. Jadi hebat banget. Ada perbedaan kualitas.
Ada perbedaan karakter, enggak gontok-gontokan, enggak berantem-berantem. Ada perubahan gaya hidup, ada perubahan pribadi, personal, yang jelas dan nyata, yang orang-orang bisa lihat. Enggak cuma sekedar percaya. No, kepercayaan sejati selalu ada tanda-tanda dan bukti-bukti yang nyata, yang orang lain dapat observasi. Sehingga apa? Orang-orang di sekitar otomatis jadi penasaran, dan akhirnya mereka mau ikut Kristus karena mereka melihat karakteristik Kristus di dalam diri anak-anak Tuhan. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu teman-teman, apakah selama ini perlakuan kita, perilaku kita, bagaimana kita menanggapi orang lain, bagaimana kita memperlakukan orang lain, tutur kata kita bikin orang makin dekat sama Tuhan, atau justru menjauhkan mereka dari Tuhan? Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan menggunakan tubuh Kristus, dia kepalanya. Jadi jangan malu-maluin. Oke? Jangan malu-maluin. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa ya kita ini anak-anak Tuhan, kita wakilnya Tuhan. Kalau ada yang ingat apa di sebulan lalu, saya ngebahas mengenai terang dan garam sebagai identitas. Terang dan garam, dan jangan cuma profesi. Bisa on off. Di gereja haleluya, di luar hura-hura. Di gereja perkataannya sopan banget, tapi pas balik ke tongkrongan, pas balik ke tempat kerja, pas balik ke sekolah, pas balik ke tempat kuliah, pas balik ke rumah, perkataannya tidak mencerminkan karakter Kristus sama sekali. Itu namanya terang dan garamnya masih identitas, masih profesi, bukan identitas. Identitas tuh apa sih? Diri saya Erik Sucitra, ya di rumah juga Erik, di gereja juga Erik, di tempat kerja juga Erik. Enggak tiba-tiba berubah. Di sini Erik, di sana Mulyono. Enggak begitu ceritanya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, yuk kita cek, kita renungkan. Apakah segala yang terpancar dari kita sudah memancarkan karakter Tuhan? Saya udah sering sharing tentang hal ini, tapi saya pengen sharing lagi. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. By the way, ini background ceritanya adalah ketika Tuhan sudah menolak Saul dan Tuhan mau memilih raja baru, yaitu Daud. Kok kalian ingat ceritanya, yaitu Nabi Samuel datang ke Isai, yaitu keluarga Daud. Udah kayak Indonesia Idol, maju, udah kayak fashion show, maju satu-satu. Kemudian Nabi Samuel kan kayak, ini pasti yang dipilih Tuhan nih, keren banget perawakannya. Nah, akhirnya Tuhan kasih tahu kayak gini ke si Nabi Samuel. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, orang Kristen baik ngelihatnya bagian endingnya aja, yaitu Tuhan melihat hati. Padahal sebelum ayat itu, sebelumnya Tuhan ngomong, manusia melihat apa yang di depan mata. Oke, sekali lagi, manusia melihat apa yang di depan mata. Bapak Ibu teman-teman, selama kita hidup di bumi, yang kita layani bukan cuma Tuhan, tapi juga sesama kita manusia. Apa yang terpancar dari diri kita sih, Bapak Ibu teman-teman? Ketika mereka melihat kita, perbuatan kita, mereka memuliakan Tuhan atau enggak? Atau justru malah semakin jijik, semakin gak mau ikut Tuhan, karena mereka gak melihat ada perubahan di dalam diri kita. Kita melayani gak cuma Tuhan, tapi juga kepada sesama manusia kita. Dan saya sharing satu hal begini. Karakter asli kita sangat amat terlihat dari bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang yang melayani kita. Atau yang secara sosial, bukan keberhargaan ya, semua orang berharga di mata Tuhan. Yang secara sosial ada di bawah kita. Bagaimana sih kita memperlakukan pembantu di rumah? Asisten rumah tangga, mbak cuci gosok, cuci baju, pelayan di restoran, OB, cleaning service, ojek online, yang nganter barang, yang nganter paket. Gimana sih kita memperlakukan mereka? Itu akan sangat menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Dan barang siapa yang benar-benar sudah dekat sama Tuhan akan tahu justru kita tidak membeda-bedakan. Ciri-ciri yang orang yang sudah dekat sama Tuhan apa sih?
indikator utamanya, indikator utama bukan terletak dari pelayanannya, bukan terletak dari seberapa seringnya mereka absen ibadah, bukan seberapa seringnya, berseberapa giatnya mereka di dalam kepengurusan, bukan seberapa kerennya waktu penyembahan nangis-nangis, kalau udah manifestasi kecipak-kecipak kayak ikan keluar akuarium. Itu salah satu cirinya, tapi bukan yang utama gitu. Apa ciri utamanya? Itu mereka semakin mirip dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan. Karena kita dekat sama orang, pasti kita akan sedikitnya ada beberapa bagian yang jadi mirip sama kita. Saya sering pakai analogi. Saya punya waktu di kampus satu geng teman, kayak sahabatan gitu, 2 orang, A sama B misalnya. Katakanlah A sama B. A sama B saking dekatnya, ketawanya mirip. Ketika ketahuan, saya bilang, kok lu ketawanya jadi mirip dia sih? Iya juga ya, astaga, ya ampun, kok gue jadi mirip. Itu proses otomatis. Sama juga dengan orang Kristen. Kita ngakunya dekat sama Tuhan, tapi perilaku kita, perkataan kita sesuai sama karakteristik Tuhan atau enggak, mirip sama Tuhan atau enggak, serupa dengan Kristus atau enggak. Saya selalu bilang kepada anak-anak youth, dan biasanya saya selalu ucapkan ketika doa berkat, biarlah orang-orang di luar sana, ketika mereka berinteraksi dengan kita, mereka bisa melihat karakter Kristus, melihat Tuhan di dalam diri kita. Nah, itu barulah kita bisa mengatakan bahwa ada buah yang nyata di dalam kehidupan kita. Kemudian ciri kedua dari orang dekat sama Tuhan, yaitu mereka tahu isi hati Tuhan. Dan kata lain, tahu senangnya ngapain, tahu apa yang bikin Tuhan gak senang gitu ya. Dan juga tahu juga apa yang bikin Tuhan senang gitu. Ya sama lah prinsipnya sama sesama manusia gitu loh. Kita dekat sama orang, pasti tahu dong dia itu sensitifnya sama apa, gak sukanya kalau diapain, senengnya, happy-nya, terbangnya, ngefly-nya itu kalau diapain gitu loh. Kita pasti tahu. Dan apa kita tahu isi hati Tuhan? Ini isi hati Tuhan. Matius 22:39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu teman-teman, hati Tuhan selalu jiwa-jiwa orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya pernah sharing di ibadah bahwa kita betul bisa menyembah Tuhan sendirian. Nggak perlu ke gereja untuk penyembahan gitu. Ke hutan pun bisa. Tuhan ciptain alam kok gitu. Tapi kalau kita di hutan, kalau kita di goa, di pantai sendirian gitu ya, dan catatan sendirian, di rumah penyembahan sendirian, kita nggak bisa belajar bagaimana caranya mengasihi orang-orang yang nyata, orang-orang yang nggak sempurna, nggak hanya orang-orang yang ideal, nggak hanya orang-orang yang baik aja sama kita, enggak. Justru ketika kita sering bertemu, bersekutu, kita akan ketemu tuh dengan orang-orang yang gondoknya bukan main. Tapi di saat seperti itulah kita punya kesempatan untuk melatih, menunjukkan kasih karunia kepada orang lain, sebagaimana Tuhan terlebih dahulu menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Kalau sesama orang percaya aja, masih gontok-gontokan, masih suka marah, masih suka berantem, masih suka gosipin, ngegibahin, saling bikin kepahitan, kecewain, ya orang-orang di luar sana gak menemukan alasan, kenapa gue mesti join gereja? Kenapa gue mesti ikut Tuhan? Toh pengikutnya aja kayak gitu. Jangan sampai Bapak Ibu teman-teman, kita menjadi salah satu kontributor yang bikin orang semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari gereja. Dan saya harap banget kayak semuanya bisa mengerti. Percaya aja gak cukup. Perlu ada bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Apa yang keluar dari diri seseorang itu cermin banget dari apa yang ada di dalam kita. Kalau keluarnya masih banyak sampah, perkataan kita, perilaku kita, itu justru jadi pertanyaan besar loh. Apakah hati kita udah benar-benar ada Tuhan belum? Atau apakah kita sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita, tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan? Atau kita masih mempertahankan ego kita, nggak mau, oke, percaya Tuhan gini-gini, tapi masih sesuka hati. Itu masih Kristen anak kecil yang masih mau suka-suka gitu.
Tuhan sayang nggak? Sayang. Tapi hidupnya sayang banget gitu loh. Tuhan bisa pakai kita luar biasa, jadi berkat buat banyak orang, terus kita sia-siain waktu yang ada gitu. Jangan. Lagu lama yang saya suka banget, oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Biasanya dinyanyikan di kedukaan gitu ya. Tapi kadang saya selalu menghayati liriknya. Tuhan pakai aku selagi aku masih bisa. Dan ada satu hal, saya sebagai closing, yang selalu ada di hati saya, yaitu pemuritan. Dari zaman gereja mula-mula, itu konsep pemuritan adalah salah satu hal yang ditekankannya terus-menerus, nggak pernah enggak. Gereja mula-mula selalu menghasilkan murid. Kalau enggak, kita mungkin nggak bakal dapat dengar Injil. Justru dari proses pemuritan terus-menerus, menghasilkan murid Tuhan yang baru, menghasilkan penginjil-penginjil yang baru. Justru karena proses itulah Injil bisa diberitakan di Asia. Kalau enggak kesebar, kita nggak kenal Tuhan sampai sekarang gitu. Justru karena proses pemuritan ini yang nggak kalah pentingnya dengan konsep gereja yang menghasilkan buah. Bapak Ibu teman-teman, kita nggak hidup selama-lamanya di dunia. Kita perlu, selagi kita masih kuat, mewariskan nilai-nilai, karakter-karakter positif, karakter-karakter yang benar, prinsip firman Tuhan, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, yang kita belajar banyak dari pengalaman itu. Segala nilai itu, kita perlu wariskan kepada generasi baru. Enggak peduli usianya, sekali lagi saya katakan, enggak peduli usianya. Orang tua mungkin bisa pada anak-anak, di gereja bisa kepada generasi baru. Kapan terakhir kali sih kita ngobrol kepada generasi yang lebih muda? Menanamkan segala berbagai value-value yang benar kepada mereka. Tujuannya adalah supaya generasi di bawah kita jadi lebih baik daripada kita. Supaya mereka nggak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan dulu. Itu tujuannya. Esensi dari buah yang tampak di mata masyarakat itu akan semakin kuat dampaknya. Kelihatan banget efek berantainya. Dari mana? Dari pemuritan. Pertanyaan saya adalah, apakah saat ini kita ada anak rohani? Ada nggak kita murid rohani saat ini? Atau mungkin teman rohani yang dimana kita saling berbagi, kita saling ngobrol, saling sharing kebenaran gitu ya, saling menguatkan, saling support, supaya jumlah orang-orang yang diubahkan karena nilai kebenaran firman Tuhan itu semakin bertambah, sehingga gereja bisa semakin menghasilkan buah yang kelihatan, yang dapat tampak dari orang-orang di luar sana. Saat ini mungkin kalian udah kenal saya akan tahu bahwa saya punya murid-murid rohani, anak-anak rohani. Salah satunya adalah Nathan gitu. Oke. Kita beda, kalau saya bahkan bisa bilang ya, kita beda ras. Oke, saya etnis Tionghoa, kalau Nathan etnis Jawa gitu ya. Ada orang kalau mau jahat bisa dibilang saya Oriental, sedangkan Nathan original gitu ya, kalau orang mau rasis. Beda tinggi badan kita, beda warna kulit, beda perawakan, beda sifat gitu ya. Ada kesamaan tapi ada juga perbedaan gitu. Tapi apakah itu membatasi hati saya untuk mewariskan segala nilai baik kepada nilai-nilai yang baik kepada dia? Enggak. Segala hal itu nggak ada faedahnya biasanya. Segala perbedaan itu nggak ada faedahnya buat saya. Saya mengasihi dia seperti adik saya sendiri, udah kayak keluarga sendiri gitu, udah kayak adik kandung sendiri. Dan saya bersyukur karena ketika saya investasi waktu tenaga untuk pemuritan, mengembangkan anak rohani yang Tuhan sudah percayakan kepada saya, di saat itulah kerohanian saya juga bertumbuh dengan pesat. Bapak Ibu, Tuhan, saya percaya gini, enggak ada pertemuan yang kebetulan, enggak ada. Tuhan sudah atur semuanya. Kalau Tuhan sudah izinkan kita bertemu dengan seseorang, mungkin ada maksud Tuhan yang selama ini mungkin kita belum tahu. Kita renungkan sama-sama dan percayalah, Tuhan mau pakai kita menjadi berkat kepada setiap orang yang kita temui, sehingga orang-orang dapat merasakan buahnya, menikmati buahnya. Oke, saya akan tutup dengan 2 ayat, Yohanes 15 ayat 18.
ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dari gereja mula-mula, saya akan tutup dari gereja mula-mula, buahnya kelihatan apa? Ada buah perubahan karakter. Mereka jadi sering berkorban, jual harta untuk orang lain. Ada kemurahan hati, ada kasih, yang dimana itu adalah karakternya Tuhan. Ada buah jiwa, orang bertambah-tambah terus, bahkan ribuan. Dan ada buah pemuridan. Lahir generasi baru, leader-leader penginjil baru, sehingga kita bisa memperoleh Injil Kristus. Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Apakah kita sudah menjadi pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang baik dari dalam keluar? Apakah kita sudah cinta Tuhan, dekat nama Tuhan, sehingga seluruh hidup kita diubahkan, mempersembahkan tubuh jiwa roh kita sebagai persembahan hidup kepada Tuhan, dan supaya orang lain di luar sana dapat memuliakan Tuhan ketika mereka melihat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan kembali Tuhan tentang pentingnya kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Meskipun mungkin sekarang kami enggak bersatu Tuhan secara fisik karena pandemi ini Tuhan, karena krisis ini, tapi kami percaya gereja adalah orang-orangnya Tuhan, bukan sekedar gedung. Dan kami berdoa Tuhan, pakai kami sebagai gereja-Mu, biar kami bisa berbuah melalui tutur kata kami, melalui perubahan perilaku dan karakter kami Tuhan, supaya orang lain ketika mereka melihat hidup kami, mereka bisa merasakan ada Tuhan, sungguh ada Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga mereka bisa menjadi saksi hidup, dan semakin banyak orang diberkati dan bahkan bisa percaya kepada Tuhan. Pakai kami Tuhan, uruskan kami, ampuni segala ketidaksempurnaan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. God bless you.